Coba deh, pernah kepikiran nggak sih soal udang yang ada di piring kita? Kelihatannya sepele ya, makanan sehari-hari. Tapi ternyata di baliknya ada cerita yang wow, luar biasa. Yuk kita telusuri bareng-barang perjalanan udang ini. 1,3 miliar dolar Amerika. Ini bukan angka main-main ya. Ini nilai ekspor udang Indonesia. Jadi ini bukan sekedar soal makanan enak di meja kita. Ini soal pilar ekonomi negara kita. Gede banget dampaknya. Oke, sekarang kita masuk ke permainannya. Industri udang ini, bayangin aja, kayak panggung global. Dan Indonesia, kita bukan cuma nonton, kita ini pemain utama loh. Jadi ini udah bukan lagi ngomongin bisnis lokal, tapi persaingan internasional yang taruhannya tinggi banget. Nah, soal posisi kita di pasar global, ini benar-benar keren. Kita itu eksportir udang terbesar nomor 4 di dunia. Artinya kita masuk sekitar 7% dari semua udang yang dimakan orang di seluruh planet. Tujuan utamanya, Amerika Serikat sekitar 65% ke sana. Dan yang paling bikin kaget nih, udang itu nyumbang 40% dari semua pendapatan ekspor perikanan kita. Kebayangkan, ini benar-benar jagoan ekspor kita. Oke, jadi biar ceritanya lengkap, hari ini kita bakal ngelewatin 5 tahap. Mulai dari panggung global, terus kita lihat rintangan standarisasinya, kita bedah tambak dan pabrik modernnya, sampai akhirnya udang itu nyampe ke piring kita. Nah, sekarang kita ngomongin tantangan yang sesungguhnya. Soalnya gini, di pasar global itu cuma bisa produksi udang banyak aja tuh nggak cukup, sama sekali nggak cukup. Kita harus bisa buktiin kalau udang kita itu yang terbaik dan paling aman di dunia. Terus pertanyaannya kan jadi gini, gimana caranya? Gimana caranya perusahaan dari Indonesia bisa ngeyakinin pembeli di Amerika atau Jepang kalau produk kita ini udah memenuhi standar paling tinggi sedunia? Jawabannya itu ada di deretan singkatan-singkatan ini. Anggap aja ini kayak resep rahasia buat bisa dipercaya di pasar global. Ada GMP dan SSOP, ini soal kebersihan dan cara produksi yang baik. Intinya, semuanya harus bersih dan benar. Terus ada HACCP. Ini sistem buat mastiin nggak ada bahaya di setiap langkah produksinya. Nah, yang paling penting nih, ada ASC. Ini kayak standar emasnya, bukti kalau udangnya itu diternak dengan cara yang ramah lingkungan dan sosial. Oke, biar nggak cuma teori, kita lihat langsung aja contoh nyatanya ya. Kita bakal bedah cerita transformasi sebuah tambak udang yang berhasil ngelewatin semua rintangan ini. Keren banget ceritanya. Nah, ini dia titik awalnya. Sebuah tambak udang modern di Situbondo, Jawa Timur. Kalau dilihat dari luar sih, ya kelihatannya biasa aja kan? Tapi jangan salah, di dalamnya ini terjadi sebuah revolusi besar-besaran buat bisa memenuhi standar global. Dan ini tantangannya nggak main-main. Di awal, tingkat kepatuhan mereka sama standar ASC itu cuma 45%. Bayangin, harus loncat dari 45 ke 100%. Hampir mustahil kelihatannya. Terus, gimana cara mereka ngelakuinnya? Caranya dengan aksi nyata. Jadi mereka nemuin masalah-masalah ini. Pertama, dulu pernah ada konversi mangrove. Solusinya, mereka mulai program rehabilitasi mangrove. Kedua, mereka pakai air tanah dari sumur. Solusinya, semua sumur ditutup. Ganti 100% pakai air laut. Ketiga, sistem pengolahan limbahnya kurang oke. Solusinya, diperbaiki. Biar air yang balik ke laut jadi lebih bersih. Nah, ini langkah-langkah nyata, bukan cuma janji. Dan inilah hasilnya, sertifikasi ASC. Ini bukan cuma stiker atau logo loh, ini tuh kayak paspor. Paspor buat masuk ke pasar premium dunia. Ini bukti otentik kalau udang dari sini itu diproduksi dengan cara yang benar-benar bertanggung jawab. Tapi perjalanannya belum selesai di tambak aja. Dari sini, udang-udang ini lanjut ke pabrik pengolahan modern. Nah, disinilah efisiensi tingkat tinggi ketemu sama tanggung jawab. Di dalam pabriknya, setiap langkah itu diatur super cermat. Nggak asal-asalan, semua pakai hitungan, pakai sains. Ada studi dari UGM yang nunjukin, cuma dengan ngatur ulang tata letak pabrik aja, efisiensinya bisa naik lebih dari 30%. Biaya bisa dipangkas drastis. Ini bukti nyata gimana sains bisa ngubah industri. Tapi jangan kira efisiensi tinggi ini berarti ngorbanin lingkungan ya. Justru sebaliknya. Perusahaan-perusahaan top ini malah investasi besar buat tanggung jawab sosial. Buktinya, ada program nanam 50.000 pohon mangrove buat memulihkan ekosistem. Jadi bisnis jalan, alam juga dijaga. Oke, sekarang kita sambungin semua titik-titiknya. Kita bawa cerita ini balik lagi ke kita, para konsumen. Ingat ya, semua ini berawal dari sini.
dari tambak-tambak di pesisir Indonesia. Di tempat inilah para petambak dan perusahaan kerja keras setengah mati buat memenuhi standar paling ketat di dunia. Dan akhirnya, setelah lewat proses sertifikasi yang super ketat, diolah di pabrik yang efisien, sampailah udang-udang itu ke tangan kita. Biasanya dalam bentuk kemasan dari merek-merek yang kita kenal di supermarket. Itulah akhir dari perjalanan mereka yang panjang. Jadi, nanti kalau makan udang lagi, coba deh ingat-ingat perjalanan luar biasa ini. Bikin kita jadi mikir juga kan, kira-kira cerita tersembunyi apa lagi ya yang ada di balik makanan yang kita makan setiap hari?